Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang penonton saya dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID-19. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke teman-teman, saya hari ini hadir dengan fakta terkait COVID-19 dan hari ini saya akan bahas tentang pulse oximetry atau cara bagaimana kita bisa mengetahui kadar oksigen dalam tubuh kita cukupi atau optimal. Oke, caranya adalah kita bisa mengetahui dari alat namanya pulse oximeter. Ini alatnya yang namanya pulse oximeter. Ini alat berguna sekali. Setiap pasien yang kena COVID dengan gejala maupun ringan, sedang, berat, setelah mereka dipulangkan dari rumah sakit, jangan pikir tidak akan ada komplikasi. Mudah-mudahan tidak ada komplikasi atau post-COVID complications. Tapi di beberapa orang terlihat ada post-COVID complications berupa ketika pasien dipulangkan dari rumah sakit, ketika dinyatakan negatif dari COVID-19, tapi di rumah bisa menimbulkan sesak nafas. Maka nggak mungkin setiap kali kita sesak nafas kita harus ke rumah sakit. Jadi bagaimana cara kita bisa periksa dini di dalam rumah untuk mendeteksi kadar oksigen di dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Oke teman-teman, hari ini saya akan bahas, insya Allah mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Oke, ini alat sekali lagi namanya pulse oximeter, bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan. Pulse oximeter. Pulse itu adalah denyut jantung, oximeter adalah yang bisa mendeteksi atau yang bisa mengukur saturasi oksigen dalam tubuh. Jadi ini alat berguna untuk dua parameter. Satu adalah bisa deteksi atau bisa mengukur denyut jantung dan juga bisa mengukur saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Oke, ketika teman-teman sudah beli ini alatnya, alhamdulillah tidak terlalu mahal. Tapi jangan beli sembarangan. Maka saya hadir dengan dua alat. Nanti saya akan membandingkan kualitas dua-duanya. Oke, ketika pasien-pasien pulang dari rumah sakit dinyatakan COVID negatif di rumah setelah beberapa hari bisa menimbulkan sesak nafas, mungkin karena ada pneumonia di dalam paru-paru. Oke, caranya sederhana. Ketika kita sudah beli, kita membersihkan tangan-tangan kita dulu, jangan sampai tangan ini kotor atau tangan ini basah. Oke, kemudian kita menjepitkan alat ini di jari telunjuk dan harus lurus seperti ini jarinya. Oke, atau dianjurkan jari yang tengah. Boleh, pilih salah satu. Oke, ketika kita sudah masukin jari kita di dalam pulse oximetry, nanti ada tombol di sini. Tekan tombol ini, itu akan hidup alatnya seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, kita harus nunggu. Nah, kadang-kadang saya lihat tenaga medis dan paramedis, mereka itu ukur langsung dalam 2 detik dilepas. Langsung dalam 2 detik lepas. Itu tidak boleh. Itu tidak akurat. Pasti ketika kita mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita dalam 2 detik itu pasti akan 98-99. Itu bohong, tidak tepat. Maka dianjurkan harus dipasang selama 2 menit atau setidaknya 1 menit harus dipasang. Oke? Nah, ketika kita sudah pasang alat ini, nanti kita bisa mengetahui apa yang terlihat di sini. Di sini ada 2 parameter. Teman-teman bisa lihat. Nah, di atas mungkin ada 98, 99. Itu artinya oksigen saturasi atau saturation of oxygen atau kadar oksigen dalam tubuh kita. Yang di bawah adalah denyut jantung atau pulse rate. Ya, bagaimana jantung, kecepatan jantungnya bagaimana, normal atau tidak. Terlihat ya teman-teman, itu harus dipasang selama 2 menit. Jangan lepas, karena itu bisa fluktuat. Nah, di dunia ini tidak ada yang bisa 100%, pasti itu 99 atau 98. Nah, ketika Anda mendapati nilai 98, 99, itu bagus. Berarti tidak ada gejala dari paru-paru maupun tidak ada gejala dari jantung. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau kita pasang ini setelah 2 menit, itu mulai turun. Kurang dari 90 atau 88, langsung konsultasi dengan dokter Anda.
Oke, jadi nilai normal adalah di atas 95, bisa 95, 96, 97, 98, 99, atau di kondisi misalkan kita capek bisa sampai 90. Nah, ketika udah 90, kalau turun dari 90 harus langsung rujuk ke dokter spesialis. Oke, inilah tentang, ini alatnya bagus sekali, bisa mendeteksi happy hypoxia. Apa itu happy hypoxia? Kadang-kadang pasien itu pulang dari rumah sakit dinyatakan COVID negatif, mereka senang, mereka hora-hora bahwa kita sudah sembuh, tapi karena ada kerusakan di paru-paru, mereka setelah beberapa hari di dalam post COVID complication mulailah sesak nafas dan mereka langsung rujuk ke rumah sakit. Ya, sebelum ke rumah sakit tolong cek kadar oksigen dalam darah dulu di rumah. Ini alatnya tidak terlalu mahal dan tersedia di toko-toko Alkes di mana-mana. Oke, ini tentang pulse oximetry. Alhamdulillah. Oke, kenapa saya bawa alat ini yang kedua? Karena ketika saya beli alat ini, karena tidak bermerek, tidak ada merek sama sekali. Dan ini bermerek, saya tidak akan sebut apa merek apa, nanti akan ada copyright. Jadi tolong cari nanti jika perlu bantuan, nanti saya bisa bantu lewat komentar aja di bawah. Nanti saya akan kasih tahu merek apa. Oke, ini pulse oximetry yang saya beli murahan dan saya kaget waktu saya COVID-nya baru-baru merajalela, saya cek kadar oksigen saya menurun sampai 88 tapi tidak ada keluhan. Saya kaget, saya keringatan dingin. Akhirnya saya beli lagi pulse oximetry ini. Akhirnya ini akurat, alhamdulillah, karena tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada sesak, tidak ada apa-apa. Jadi jangan keliru. Oke? Karena ketika saya pasang ini langsung 88, 87, 86 bikin saya down, ya. Maka jangan beli pulse oximetry yang tidak bermerek, harus bermerek. Insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat dan kalau bisa setiap orang, karena ini zaman sekarang di mana-mana COVID-19, saya sarankan dibelikan saja alat ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih hari ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Insya Allah saya siap untuk membantu. Insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semoga semua dalam keadaan sehat, semoga COVID-19 cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.